Empat kabar besar sepak bola dunia. Arsenal akhirnya mendapatkan Bruno Guimaraes. Real Madrid resmi memecahkan rekor transfer untuk merekrut Diamande. Mohamed Salah membuat keputusan mengejutkan pindah ke Turki. Dan Neymar kembali menjadi sorotan karena kontroversinya. Welcome to Dongeng Bola. Arsenal akhirnya berhasil mengamankan Bruno Guimaraes dari Newcastle dengan nilai transfer sekitar 75 juta pound sterling. Di era sekarang angka itu memang besar, tapi dibanding harga gelandang top lainnya musim ini justru bisa dibilang cukup murah sih. Faktor usia Bruno yang sudah 28 tahun dan kontraknya yang tinggal 2 musim membuat Newcastle sulit meminta harga lebih tinggi. Buat Arsenal, transfer ini adalah peningkatan besar. Bruno sudah terbukti sebagai salah satu gelandang terbaik Premier League. Permainannya komplit, kuat dalam duel, mampu menyerang sekaligus bertahan, bahkan tampil luar biasa bersama Brazil di Piala Dunia. Jika dipasangkan dengan Declan Rice, lini tengah Arsenal bisa menjadi salah satu yang paling kuat di Eropa. Namun Arsenal masih punya satu pekerjaan rumah, yaitu mencari winger kiri berkualitas. Nama Vinicius Junior memang sempat dikaitkan, tetapi peluang transfer itu masih sangat kecil sekali. Sebaliknya, Newcastle sedang mengalami masa sulit. Dalam waktu singkat mereka kehilangan banyak pemain seperti Bruno Guimaraes, Anthony Gordon, dan beberapa pemain inti lainnya. Ditambah lagi Eddie Howe juga sudah tidak lagi melatih klub tersebut. Padahal setahun lalu Newcastle siap menjadi kekuatan baru Premier League. Kini mereka mulai mengubah strategi transfer dengan membeli pemain-pemain muda berpotensi, mirip pendekatan Brighton ataupun Brentford. Secara finansial langkah ini memang lebih sehat, tetapi kualitas skuad mereka jelas menurun dibanding musim lalu. Musim depan tampaknya akan menjadi awal dari proyek pembangunan ulang Newcastle. Setelah berminggu-minggu menjadi rumor, Real Madrid akhirnya hampir menyelesaikan transfer Diamande. Nilainya mencapai sekitar 140 juta euro, menjadikannya pembelian termahal dalam sejarah klub. Yang menarik, 2 tahun lalu pemain ini bahkan masih bermain di level sekolah di Amerika Serikat. Karirnya berkembang sangat cepat, mulai dari Leganes kemudian Leipzig dan kini langsung bergabung dengan Real Madrid. Musim lalu ia mencatat lebih dari 20 kontribusi gol di Bundesliga dan dikenal memiliki kecepatan luar biasa dalam duel 1 lawan 1. Tentu harga sebesar itu membuat ekspektasi terhadapnya sangat tinggi. Bersamaan dengan transfer Diamande, Real Madrid juga semakin dekat memperpanjang kontrak Vinicius Junior. Selama beberapa bulan terakhir, sempat muncul rumor Arsenal tertarik merekrutnya. Namun kini Madrid dikabarkan sudah meningkatkan tawaran gajinya agar sesuai dengan statusnya sebagai pemain utama klub. Kalau kontrak baru benar-benar ditandatangani, maka lini depan Madrid musim depan akan dihuni oleh Mbappe, Vinicius, dan Diamande. Di atas kertas terdengar luar biasa, tetapi tantangan sebenarnya adalah bagaimana membuat ketiga bintang tersebut bisa bermain maksimal secara bersamaan. Mohamed Salah memilih Liga Turki. Keputusan yang cukup mengejutkan datang dari Mohamed Salah. Banyak yang memperkirakan ia pindah ke Arab Saudi atau MLS setelah meninggalkan Liverpool. Namun ternyata Salah memilih bergabung dengan Trabzonspor di Turki dengan kontrak 2 tahun. Kabarnya ia akan menerima gaji sekitar 17 juta euro per musim, menjadikannya pemain dengan bayaran tertinggi dalam sejarah Liga Turki. Selain itu, Trabzonspor juga akan bermain di kompetisi Eropa apabila lolos kualifikasi, sehingga Salah tetap bisa bersaing di level yang cukup tinggi. Terakhir nih, Neymar kembali menjadi pusat perhatian. Setelah membantu Santos lolos ke babak berikutnya Copa do Brasil lewat 1 assist, Neymar justru memancing kontroversi. Ia terlihat mengejek supporter lawan, kemudian kembali berdebat dengan pemain dan staf tim lawan hingga petugas keamanan harus turun tangan. Masalahnya ini bukan kejadian pertama. Dalam beberapa bulan terakhir, Neymar sudah beberapa kali terlibat kontroversi, mulai dari konflik saat latihan, komentar yang menuai kritik, hingga sikap emosional di beberapa pertandingan. Padahal kepulangannya ke Santos sempat dianggap sebagai kesempatan untuk membangun kembali citranya. Kini kontraknya juga akan habis pada akhir tahun, sehingga beberapa bulan ke depan bisa menjadi penentu masa depan karirnya. Jadi itulah kabar besar hari ini. Kalau menurut kalian transfer mana yang paling menarik musim ini? Tulis di komentar dan see you on the next video. Peace.